acara di gereja di Senayan City coy. Lagi ibadah enak-enak banget. Aduh berasa wow amazing. Di belakang ribut ada yang hilang HP. Lu bayangin segereja ngeliatin gue loh. Lu kirain dengan muka kayak begini gue gak tertekan coy. Di agama sendiri gue dikirain tukang copet. Akhirnya gue dalam keputusasaan gue doa di gereja. Tuhan kalau kayak begini gue pindah agama. Temen gue nyolek mongol percuma, sebelah hilang sandal lu juga. Aduh, gak enak banget. Masalah takut, saya sama sekali bukan orang yang penakut. Sejak lahir saya bukan orang penakut. Bahkan waktu saya lahir banyak orang yang takut. Saya tidak pernah takut apapun. Yang namanya takhayul, hantu, saya nggak pernah takut. Anda melihat sesuatu? Takut saya. Tapi saya bukan orang penakut. Ada cerita sedikit Anda yang akan menentukan saya penakut atau bukan. Kampung saya itu ada sekitar 100 kepala keluarga. Jam 1 malam diserbu sama geng motor. Kaca-kaca rumah dipecah. Namanya ketua RW lari, ketua RT lari, ketua keluarga lari. Saya yang wakil ketua nggak lari. Karena saya wakil ketua geng motor tadi. Ngapain saya lari yang saya yang ikut nyerbu. Saya ada cerita. Saya punya temen yang pemberaninya luar biasa. Sampai gurunya aja takut kalau dia masuk sekolah. Bayangkan ya, kalau dia masuk kelas gurunya takut. Ini saking hebatnya teman saya. Makanya dia jarang masuk. Karena dia tak kasihan sama gurunya, kalau dia masuk pasti takut kan. Suatu saat dia naik angkot. Muncul seorang perempuan membawa seorang anak, menggendong anak. Cantik seperti mbaknya yang ini pakai baju merah atau enggak pakai baju ini? Baju merah ya. Cantik seperti itu, menggendong anak mau naik angkot. Tiba-tiba si supirnya, "Neng, Anda cantik sekali, tapi kok anak Anda jelek sekali?" Marah, perempuan ini marah. Ingat ya pepatah, semut, namanya semut binatang, kalau diinjak saja dia bisa mati. Bentar. Please, kita tidak untuk saling menyalahkan ya. Apa hubungannya dengan takut ya? Semut aja kalau diinjak melawan. Nah ini baru bener ini. Semut kalau diinjak melawan. Seorang wanita dihina seperti itu, pasti dia akan melawan. Dia menunjukkan rasa jengkel maunya, dia duduk di depan samping supir. Tapi karena supir berkomentar anaknya jelek, pintu dibanting. Buah! Duduk di belakang dia. Bersungut-sungut. Teman saya yang pemberani tadi. Kenapa nih cantik-cantik kok wajahnya bersungut-sungut? Lagi jengkel. Kesel bang, kesel sama siapa? Sama supir tuh, ngatain anak orang sembarangan. Ya udah kalau kesel gampar aja. Masa anak orang dibilang jelek? Ya kalau saya jadi neng gampar aja, jangan takut. Sini monyetnya saya gendong dulu, gampar sana. Dan Anda tahu yang dilakukan perempuan tersebut? Menggampar teman saya. Padahal teman saya ditakuti sama guru. Makanya Anda hati-hati jangan sampai salah menilai perempuan. Karena perempuan adalah makhluk paling berani yang pernah ada di dunia ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan saya Cak Lontong. Salam Lemper. Selamat malam Tuan Putri. Ini yang aneh. Jawara disuruh ngelucu. Ini kan aneh. Yang lebih aneh kok saya ikut. Tapi kalau Anda lihat di antara jawara-jawara, ada 8 yang duduk di sana. Nggak ada satupun yang mirip jawara. Hanya saya yang mirip kepala sekolah. Sayembara ini hal yang biasa buat jawara seorang seperti saya. Lomba itu pekerjaan saya sehari-hari. Bahkan KTP saya status pekerjaan peserta lomba.
Benar. Lomba apa yang belum pernah saya ikuti? Banyak. Anda pernah ikut lomba makan seng? Belum pernah kan? Anda pernah ikut lomba makan tong? Saya pernah ikut dua-duanya bareng. Lomba makan tongseng. Kurang hebat apa saya? Gak usah tepuk tangan. Tertawa saja cukup. Anda harusnya takut dengan saya. Jawara. Bedakan melintir kumis sama gatel. Ini gatel. Iya. Anda tahu reputasi saya. Masalah lomba, Anda tahu perabot di rumah, itu semua hasil karena lomba. Kulkas gede di rumah karena juara, dapat hadiah kulkas gede. Yang kalah cuma dapat radio 2 ban. Sepeda motor di rumah saya karena juara, yang kalah dapat sepeda ontel. Loh bener, televisi LED di rumah itu karena juara, yang kalah dapat blender. Loh, istri di rumah itu karena lomba, yang menang dapat yang cantik. Kebetulan saya kalah. Anda tahu reputasi saya. Saya pernah ikut lomba, saya bukan pamer. SD, lomba cerdas cermat SD tingkat nasional. Saya juara 2. Waktu itu saya ikut kelas 3 SMA. Anda masih yakin bisa mengalahkan saya? Selamat malam Tuan Putri. Ini yang aneh. Jawara disuruh ngelucu, ini kan aneh. Yang lebih aneh kok saya ikut. Tapi kalau Anda lihat di antara jawara-jawara, ada 8 yang duduk di sana. Nggak ada satupun yang mirip jawara. Hanya saya yang mirip kepala sekolah. Sayembara ini hal yang biasa buat jawara seorang seperti saya. Lomba itu pekerjaan saya sehari-hari. Bahkan KTP saya status pekerjaan peserta lomba. Benar. Lomba apa yang belum pernah saya ikuti? Banyak. Anda pernah ikut lomba makan seng? Belum pernah kan? Anda pernah ikut lomba makan tong? Saya pernah ikut dua-duanya bareng. Lomba makan tongseng. Kurang hebat apa saya? Gak usah tepuk tangan. Tertawa saja cukup. Anda harusnya takut dengan saya. Jawara. Bedakan melintir kumis sama gatel. Ini gatel. Iya. Anda tahu reputasi saya. Masalah lomba, Anda tahu perabot di rumah, itu semua hasil karena lomba. Kulkas gede di rumah karena juara, dapat hadiah kulkas gede. Yang kalah cuma dapat radio 2 ban. Sepeda motor di rumah saya karena juara, yang kalah dapat sepeda ontel. Loh bener, televisi LED di rumah itu karena juara, yang kalah dapat blender. Loh, istri di rumah itu karena lomba, yang menang dapat yang cantik. Kebetulan saya kalah. Anda tahu reputasi saya. Saya pernah ikut lomba, saya bukan pamer. SD, lomba cerdas cermat SD tingkat nasional. Saya juara 2. Waktu itu saya ikut kelas 3 SMA.
Anda masih yakin bisa mengalahkan saya? Kita dipaksa di luar kemampuan kita. Iya. Itu yang perlu Anda ingat. Siapapun Anda, sejago apapun Anda, kalau Anda berhadapan dengan saya, nggak ada apa-apanya. Saya. Anda tahu dulu track record saya ketika sekolah, ulangan sering noleh kanan, noleh kiri. Dikira nyontek. Padahal saya hanya memastikan bahwa soalnya itu sama. Makanya saya tidak ingin ini terulang pada anak saya. Anak saya harus hebat dalam hal matematika. Sampai saya ancam. Kalau sampai nilai matematikamu jelek, jangan panggil saya papa. Ini serius. Kemarin pulang ulangan saya tanya, gimana nilainya matematika? Bapak ini siapa ya? Coba, anak siapa seperti itu? Kalau bukan anak jawara. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Maju bareng. Silakan, biar penuh. Apakah saya takut? Orang yang takut kalah berarti orang yang tidak pernah merasakan menang. Nggak perlu tepuk tangan. Silakan tertawa. Wahai laki-laki, Anda harusnya berpikir, ini seorang perempuan putri, 8 laki-laki memperebutkan seorang putri, 9 sama saya. Anda tahu perbandingannya? 5 wanita dibanding 1 laki-laki di bumi ini. Artinya kalau kita ditolak oleh 1 putri, tenang. Masih ada 4 wanita lain yang siap menolak. Apakah itu menakutkan? Jangan tertawa. Silakan tepuk tangan. Sambil tertawa. Saya tidak akan panjang lebar. Karena waktu saya sudah cukup. Saya tidak berharap putri mau. Karena kalau mau saya repot. Anda tahu istri saya? Istri saya tidak tahu saya. Baiklah, saya harap Anda bisa belajar dari saya. Jangan dari mereka. Karena pelajaran terbaik adalah bukan yang terburuk.